28 Agustus 2020. Hari di mana aku membuka lembaran baru dalam hidup. Dan semua itu berawal dari satu pertanyaan. Apakah Tera masih ada? Suatu pertanyaan yang tak lepas dari benakku saat itu. Iya, saat itu. Saat di mana semuanya terasa gelap. Hari-hari terasa sama. Yang berbeda hanyalah jumlah tugas yang menumpuk. Menanti untuk dikerjakan dengan motivasi yang tak kunjung datang. Yang kurasakan hanyalah keputusasaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Milenial. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Bisa dibilang dia definisi dari Kartini zaman now. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, coba lu perkenalin diri dulu deh. Halo semuanya, nama gue Lara Karsa. Nah, buat yang belum tahu, Lara ini adalah direktur terkenal yang karya-karya pasti kalian tahu. Dan bahkan karya terbarunya berhasil memenangkan Oscar. Keren banget gak sih? Waduh, makasih deh. Jadi, undang lu karena kita mau Ditraktir makan. Jadi, pendengar kita mau kebanyakan penikmat film buatan lu yang penasaran sama proses pembuatan. Oke, sekarang kita move on ya. Ada nggak sih momen terendah dalam hidup lu? Dan gimana cara lu buat mengatasinya? Gue tuh dulu super cuek sih sama orang-orang di sekitar gue. But suddenly my life took a drastic turn pas ortu gue meninggal di umur gue yang masih kecil. Nah, di momen itu, gue ngerasa kalau gue bener-bener di tempat yang gelap dan gue baru nyadar seberapa susahnya buat survive on my own tanpa bantuan siapa-siapa. Gue putusin to chase my dream of becoming a film director. And when I entered the industry yang sebenarnya very male dominated sih. Skill gue pun banyak diragukan oleh orang-orang cuma karena gue cewek. Tapi ya gue yakin kalau wanita juga bisa compete in this industry kan. Dan menghasilkan karya-karya yang gak kalah keren. Nah, gue ada pesan buat semua anak milenial yang sekarang mungkin baru mau mulai atau lagi berjuang buat meraih mimpi kalian. Gue gak tahu apa yang udah kalian lewatin selama ini. I mean, all of us kan punya our own hills and valleys in life. Tapi ya, apapun itu, always stay fervent in pursuing your dreams. Don't rush things. Success doesn't come overnight. It takes time and diligence. Apakah aku harus berubah?
Apakah ini titik balik hidupku? Satu-satunya jawaban yang terlintas di benakku adalah ya, iya, aku harus berubah. Memulai lembaran baru dan mencari arti mimpi. Aku tahu aku bukan orang yang paling bisa berkomitmen di dunia. Oleh karena itu, aku akan menulis surat-surat ini. Mulai sekarang hingga masa depan nanti. Sebagai pengingat akan mimpi-mimpiku. Sebagai pengingat untuk terus membuka lembaran baru. 3 Desember 2020. Dulu, aku diselamatkan oleh terang. Kini, aku akan membagi terang itu kepada mereka yang tidak seberuntung diriku. Hari-hari terus kujalani. Setiap langkah memiliki arti tersendiri. Kutuliskan setiap perjalanan sebagai pengingat di kala nanti. Satu persatu mimpiku menjadi nyata. Mulai dari mimpi terkecil, hingga mimpi yang kusangka mustahil. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ucap sang inspirasi, Ibu Kartini. Rina yang dulunya tak mengerti arti mimpi, tersesat di dunia miliknya, tanpa tahu arah dan tujuan. Kini, ia telah menemukan jalannya, menghadapinya, dan memenangkannya. Perjuangannya tidaklah mudah, apalagi menaklukkannya. Tetapi ketika kita berhasil melakukannya, semua jerih payah itu akan terbayarkan. Sekarang, apa kamu tahu jawaban dari pertanyaan yang kutanyakan? Terang itu selalu ada. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu siap untuk menyalakannya dan menjadi terang bagi sesama?